Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Srikandi SP dengan NIM 2102050034 dari kelas PGMI 4A, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu guru berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 5 pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Pembelajaran yang kelima. Mari kita belajar dengan penuh semangat ya anak-anak semua. Siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam? Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, di sini kita akan belajar lebih lanjut lagi. Pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita cari tahu bersama-sama. Di sini ada daerah kekuasaan Majapahit dan orang-orang yang sangat berperan dalam kerajaan Majapahit, yaitu ada Patih Gajah Mada dan ada Hayam Wuruk. Nah, pada kerajaan Majapahit ini ada peninggalan, yaitu ada Candi Panataran yang saat ini masih ada. Yuk kita cari tahu lebih lanjut tentang kerajaan Majapahit. Mahapatih Gajah Mada. Ini adalah salah satu patih yang ada di kerajaan Majapahit. Yuk kita cari tahu tentang Gajah Mada ini. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, Prabu Jaya Negara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319, ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian, ia diangkat sebagai Patih Kediri yang ada di Jawa Tengah anak-anak. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Apa itu Sumpah Palapa? Yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Nah, ini terkenal dengan Sumpah Palapanya anak-anak. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari Kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Wow, keren sekali ya anak-anak ya Mahapatih Gajah Mada ini. Dari kisahnya, ia ternyata orang yang sangat hebat ya. Dia mau bekerja keras, pantang menyerah untuk mempersatukan Nusantara, pulau-pulau yang ada di Nusantara anak-anak. Perjuangannya patut kita acungi jempol ya anak-anak ya. Berdasarkan cerita sesuai urutan arah panah pada halaman sebelumnya, tuliskan kembali dengan singkat mengenai Gajah Mada. Nah, anak-anak diminta untuk menuliskan secara singkat tentang informasi si Gajah Mada ini. Di sini kalau ibu ceritakan secara singkat ya seperti ini.
Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Akibat kecakapannya, di tahun 1319, ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Begitu anak-anak, itu sejarah singkat tentang Gajah Mada. Apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Nah, jadi tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa adalah untuk menyatukan Nusantara. Apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Nah, jadi yang diperjuangkan oleh Gajah Mada yaitu mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Coba kalian jelaskan dan berikan contoh. Sangat berpengaruh ya anak-anak, karena Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Semangat Gajah Mada dalam mempersatukan Nusantara dijadikan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Hal baik apa yang dapat kamu contoh dari Gajah Mada ini anak-anak? Nah, jadi hal baik yang dapat kita contoh dari beliau adalah orang yang menyatukan seluruh Nusantara hingga mencapai Filipina. Gajah Mada telah mengajarkan arti dari persatuan dan kesatuan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Oleh karena itu, untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat, persatuan dan kesatuan harus tetap terjaga, sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Majapahit? Ya, bisa disebut pahlawan bagi rakyatnya karena beliau telah berani dan pantang menyerah berjuang untuk rakyatnya, sehingga rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Gajah Mada dapat menyatukan Nusantara. Nah, perjuangan Gajah Mada sampai saat ini tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama sejumlah kota di Indonesia. Kebesaran nama dan kejayaan Majapahit pun dapat pula dilihat dari peninggalannya berupa candi. Untuk mengetahui cerita tentang candi peninggalan kerajaan Majapahit lebih lanjut, baca informasi di bawah ini. Nah, di sini ada Kompleks Candi Penataran yang termasuk dalam salah satu peninggalan kerajaan Majapahit. Kemegahan dan kebesaran Kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada masa kerajaan Majapahit. Candi Penataran dibangun pada masa kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi terdapat arca, bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti atau batu tulis, dan beberapa candi. Candi-candi itu di antaranya Candi Naga yang berukuran lebar 4,83 meter, panjangnya 6,57 meter dan tinggi 4,70 meter. Selain itu, terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras bersusun dengan tinggi seluruhnya yaitu 7,19 meter. Dan Candi Penataran ini masih ada loh anak-anak sampai sekarang. Apa pendapatmu tentang Candi Penataran itu anak-anak? Nah, jadi Candi Penataran membuktikan peranan dan perjuangan tokoh masa kerajaan Majapahit. Dalam candi tersebut terdapat arca dan prasasti. Candi Penataran sangat indah dan harus dijaga kelestariannya. Gajah Mada adalah tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan yang luar biasa.
tokoh yang pantang menyerah dan tak pernah gentar. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menggugah semangat kepahlawanan. Nah, salah satu cara tersebut adalah melalui lagu. Anak-anak pasti tahu ya lagu Maju Tak Gentar ciptaan Simanjuntak ini. Ini dia lagunya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Baiklah anak-anak, kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, dari lagu Maju Tak Gentar yang kalian nyanyikan tadi, cobalah kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama yaitu, apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu di atas? Jelaskan jawabanmu. Nah, jadi jawabannya yaitu merasa bersemangat untuk membela nusa dan bangsa. Pertanyaan yang kedua, jelaskan tentang nada dan tempo dalam lagu tersebut. Nilai baik apa yang terkandung dari lagu tersebut? Nah, jadi lagu Maju Tak Gentar termasuk lagu perjuangan dengan tanda birama 4/4 dalam tempo marsia. Nilai baik yang terkandung dalam lagu tersebut adalah membangkitkan rasa patriotisme dan rasa nasionalis. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah ada lagu di daerahmu yang menggambarkan perjuangan para pahlawan? Jika ada, tuliskan judul dan makna lagu tersebut. Jawabannya yaitu Manuk Dadali. Manuk Dadali adalah lagu dari Jawa Barat dan berbahasa Sunda yang begitu menasional, ciptaan Sambas Mangundikarta. Lagu ini menceritakan seekor manuk dadali yang diartikan sebagai burung Garuda, yang dilukiskan sebagai burung yang gagah perkasa. Lagu Manuk Dadali adalah lagu daerah yang mengusung semangat kebangsaan dan nasionalisme. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita di tema 5 subtema 1 pembelajaran yang kelima. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya untuk anak-anak semuanya.